Assalamualaikum Bu Fitri, cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Suara saya ya, Pak terdengar, Pak? jelas Bu. Maaf Bu, nih Ya, batuk-batuk dikit nih. wah, ya Pak. Semoga cepat sembuh ya Pak. Ya, jelas sudah mulai pemulihan ini Bu. Nanti dibantu sama Bu Jumi juga nanti. Iya, iya Pak. Siap. Nunggu yang bergabung ini mungkin 6 menit lagi ya Bu Jumi, Pak Taufik. Baru satu yang bergabung ini. Bisa enggak bergabung ya? Iya, Bu. Ini kalau di-share di grup komunitas nggak apa-apa ya Bu, nanti biar Iya, masuk nggak apa-apa. ke Mm-mm. grup ke pelatihan kalau mau terus Iya, ngikut itu Bu. mm-mm. Ya, Iya, nggak apa-apa. Coba tahu ya, mau dengar-dengar dulu, boleh juga. iya. Nanti tawarin aja ya kalau yang mau lanjut, berarti gabung di grup aninya. Grup mentoring Iya, ya. iya. Silakan aja, Bu. Ya, siap. Hmm.
Baiklah Bu Jumi, Pak Taufik bisa kita mulai saja ya. Sambil nunggu-nunggu Iya, Bu. yang lain. Ya. Ya, Baiklah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera Bapak Ibu Waalaikumsalam. semuanya yang tergabung dalam kegiatan mentoring calon Microsoft Elevate Educator Expert MEEE tahun 2026 bersama saya Fitrianur Hasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan sama-sama belajar sama-sama akan didampingi bagaimana kita bisa menjadi calon Microsoft Elevate Educator Expert MEE tahun 2026. Tepatnya hari ini, Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2026. Bapak Ibu semuanya perlu diketahui kegiatan mentoring pada malam hari ini yang ada lini masanya akan berlanjut di tanggal 14 dan juga berlanjut di tanggal 19 Juli. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan. Jadi kegiatan ini bukan seperti kegiatan seperti biasanya yang mendapatkan sertifikat setelah selesai mengikuti kegiatan. Kegiatan ini pendampingan agar Bapak Ibu bisa menjadi trainer dari Microsoft yang akan dipandu oleh Microsoft Fellow Indonesia, 2 pasangan inspiratif yaitu Bapak Muhammad Taufik SPD MPD dan juga Ibu Jumiati SPD MPD yang pada malam hari ini akan berbagi dan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu jika ingin berlanjut untuk kegiatan ini nanti akan mendapatkan sertifikat dari Microsoft langsung dan juga Bapak Ibu bisa menjadi trainer dari Microsoft seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan informasi seputar kegiatan mentoring ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan mentoring dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita panjat aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya tetap dalam syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Penasihat Komunitas Kolaborasi Bapak Daman Said SSI SPD, yang terhormat penggerak Komunitas Kolaborasi, yang terhormat narasumber hebat pada malam hari ini Bapak Muhammad Taufik SPD MPD, yang terhormat Ibu Jumiati SPD MPD, dan juga Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam kegiatan mentoring. Semoga tetap diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga kita semua tetap dapat bisa berbagi dan bisa menimba ilmu di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas kolaborasi. Untuk acara pada malam hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima closing statement, yang keenam penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan yang langsung akan disampaikan oleh saya sendiri selaku perwakilan dari komunitas kolaborasi. Saya akan memberikan sedikit motivasi kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana cara kita untuk bisa tetap berbagi dan berkolaborasi dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita dapat berbagi. Dan jika kita mengikuti kegiatan itu, jangan hanya mengharap sertifikat, tetapi kita harus mengetahui benar apa esensi yang ada dalam kegiatan itu, yang dapat kita implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar kita di instansi masing-masing. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami komunitas kolaborasi juga menyediakan fasilitas bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik niat di komunitas kolaborasi. Kami
juga menerima saran dan masukan kritikan dari Bapak Ibu semuanya sehingga dapat memperbaiki kegiatan komunitas kolaborasi kami ke depannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah semangat bagi Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti kegiatan mentoring pada malam hari ini. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini, yaitu dua narasumber, yaitu Bapak Muhammad Taufik SPD MPD yang merupakan pengawas Capdin Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Beliau juga seorang fellow Microsoft Indonesia, dan juga Ibu Jumiati SPD MPD yang beliau juga merupakan fellow Microsoft Indonesia. Baiklah, kepada yang terhormat dua pasangan inspiratif yang akan berbagi pada malam hari ini untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Taufik atau Bu Jumi duluan. Ya, baik. Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Daman Said, SPDSI, SSI, sebagai penasihat komunitas. Yang kami hormati juga penggerak komunitas dari Komet Rudal. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Nusantara, serta yang tidak kalah juga dilupakan, yaitu rekan fellow saya, yaitu Ibu Jumiati SPD MPD. Baik, kita mulai pada mentoring pertama hari ini ya Bapak Ibu, di mana mentoring pertama pada kali ini kita adalah menuju member. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika mengalami kesulitan bisa sambil sesi tanya jawab, ataupun nanti bisa dicoba sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Baik, izin share screen dulu Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya, baik. Di sini ada panduan pendaftaran 2026 Bapak Ibu, di mana ada Microsoft Elevate, yaitu for educator, for A ya, and for school. Nah, jadi Bapak Ibu untuk malam hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan menuju Microsoft Elevate for educator ya. Di mana langkah demi langkah untuk guru dan institusi yang ingin bergabung di komunitas global Microsoft Elevate dan integrasi AI ke dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu lulus dalam pendaftaran sampai ke dalam Microsoft Elevate Educator Expert MIIII, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu adalah termasuk dalam komunitas global Microsoft yang namanya Bapak Ibu tuh sudah tercatat secara global ya Bapak Ibu, sebagai trainer Microsoft. Nah, pendampingnya Bapak Ibu pada Microsoft Elevate Educator Expert tahun 2006, kami berdua ini Bapak Ibu ya. Saya sebagai Muhammad Taufik SPD MPD, nanti rekan saya itu ada Jumiati SPD MPD yang akan membantu Bapak Ibu dalam memandu sampai dengan daftar atau submit expert ya Bapak Ibu. Nah, jabatan saya itulah pengawas SMA SMK. Sekarang ada SLB ya Bapak Ibu. Kebetulan baru ditugasin di bulan Juli ini. Jadi saya SMA SMK dan SLB Kabupaten Kukar, Dinas Pendidikan Provinsi ya Kalimantan Timur. Status menikah dengan anak. Jadi Bapak Ibu, kami ini adalah the couple goal atau pasangan kompak ya Bapak Ibu di Microsoft ya.
Nah, kebetulan istri saya ini Bapak Ibu adalah guru matematika SMA Alliance Kamboja. Nah, riwayat pencapaian sama Bapak Ibu ya. Pertama kami bergabung di Microsoft sebagai Master Trainer itu di tahun 2020. Nah, di 2020. Nah, kemudian sampai di 2022 kami Master Trainer, lanjut ke Microsoft Innovative Educator Expert 2022 sampai 2026, yang sekarang nanti untuk kelanjutan sampai 2006 ke 2027-nya nanti berubah menjadi Microsoft Elevate Educator Expert. Jadi inovatifnya berubah jadi I-nya jadi berubah jadi E ya Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin MIII Bapak Ibu sekarang MIII ya gitu. Kemudian Microsoft Elo Indonesia Bapak Ibu 2025-2026 nanti berlanjut juga kami jadi 2006-2007. Microsoft Educator Bapak Ibu MCI. Nah, ini Bapak Ibu yang sertifikat global juga sebagai pendidik tersertifikasi Microsoft ya. Nah, untuk lini masanya Bapak Ibu di Komet Rudal ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu untuk pertama ini di tanggal 12 Juli 2006 yaitu pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan membuat akun Elevate sampai kepada member ya. Nah, member. Kemudian nanti di tanggal 14 Juli 2 hari setelahnya berarti Selasa malam berkabung Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu itu akan mengeksplorasi sampai status explorer ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di tanggal 19 Juli 2006 Bapak Ibu itu akan sampai submit expert ya Bapak Ibu. Jadi harapan kami di dalam rentang waktu itu Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan, nanti dipandu sampai pendaftaran untuk menuju explorer dan menuju expertnya. Nah, apa itu Microsoft Elevate for Educator? Bapak Ibu adalah program global dari Microsoft yang memberikan guru dan pimpinan sekolah akses ke komunitas, pengembang profesional, serta sumber daya yang untuk integrasi AI ke dalam proses belajar mengajar secara percaya diri. Nah, jadi kemudahannya Bapak Ibu terhubung dengan guru dan pimpinan sekolah inovatif dari seluruh dunia atau komunitas global, kemudian pengakuan dan badge. Jadi nanti Bapak Ibu ada badge dari Credly-nya. Dan sebuah belajar eksklusif ini dari khusus anggota dan sertifikasi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam Microsoft Elevate Educator Expert, nanti Bapak Ibu insya Allah akan mendapatkan voucher sertifikasi ya, bisa dimulai dari Microsoft Certificate Educator-nya, MCI-nya, berlanjut dengan MOS ataupun Microsoft Paint-nya. Nanti bisa ada pilihan. Nah, kita di adalah Microsoft for Educator, yaitu I4I ya Bapak Ibu. Nah, apa itu sih Bapak Ibu? Nah, jadi adalah untuk guru individu dan pemimpin pembelajaran yang ingin terus belajar, berkembang, dan berkolaborasi, menciptakan perubahan positif di dunia pendidikan. Ditunjuk buat siapa Bapak Ibu? Guru, kepala bidang, trainer, kawan, staf TK sekolah. Maksudnya guru di sini ya, seperti pengawas, kepala sekolah, dosen ya Bapak Ibu. Nah, itu juga masuk ke dalam guru. Intinya di sini semua bisa mengajar ya Bapak Ibu. Terus kemudian ya kita lanjut ke Microsoft Elevate for Educator I4I ya. Nah, 3 jenjang perjalanan Explore Elevate Educator Bapak Ibu Educator. Banyak. Boleh kesini. Ya. Nah, jadi 3 jenjang perjalanan Educator Elevate Educator Bapak Ibu pertama ada Explorer, nanti Bapak Ibu Expert sampai nanti ke Fellow ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi kalau Bapak Ibu sudah expert nanti dipercaya, nanti Bapak Ibu
bisa menuju ke fellow. Jadi tier 1, tier 2, tier 3. Nah, apa yang didapatkan di tiap jenjang, Bapak Ibu? Untuk Explorer itu ada 3. Pertama adalah Credly. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat badge digital Credly. Kemudian webinar eksklusif. Nama terpublikasi daftar resmi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan kalau expert, Bapak Ibu, ada digital badge-nya juga, ada sertifikatnya juga. Ini sama, nama terpublikasi secara resmi juga Bapak Ibu secara global. Akses platform diskusi komunitas juga, undangan in-person conference. Nah, ini tidak kalah hebatnya Bapak Ibu adalah voucher dari Microsoft. Jadi, dari Microsoft-nya nanti akan mendapatkan sertifikasi. Ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal memilih yang disediakan oleh Microsoft. Kemudian kalau fellow Bapak Ibu semuanya ya nih. Fellow ya. Nah, siapa yang bisa mendaftar dan kapan? Bapak Ibu secara utama adalah berposisi sebagai pendidik, guru, dosen, trainer, atau pimpinan pemula lisensi pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian memiliki email aktif yang selalu dapat diakses, disarankan email profesional, email personal Bapak Ibu ya. Bukan email sekolah ya. Terus kemudian berafiliasi dengan sekolah atau pendidikan peserta negeri atau swasta. Jadi Bapak Ibu baik sekolah negeri maupun sekolah swasta itu mendapatkan sama, atau universitas negeri, universitas swasta juga mendapatkan kesempatan ya Bapak Ibu. Kemudian bersedia mengikuti komunitas ya menjadi Microsoft Basement, ini ada di centangnya. Untuk tier expert dulu Bapak Ibu itu dibuka 4 Mei sampai 31 Juli. Nah, ini Bapak Ibu kebetulan kita berada di 12 Juli ya. Jadi ada sekitar 14 minggu ke depannya Bapak Ibu. Nah, itu bisa Bapak Ibu selesaikan ya, kalau bisa sebelum tanggal 31 Juli Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu pas-pasan waktunya ya. Jadi kalau servernya atau tiba-tiba jaringan Bapak Ibu ya kan, ada pemadaman listrik ya kan, nah itu akan mempersulit Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mensubmit untuk menjadi expertnya. Ya alhamdulillahnya kalau Bapak Ibu dalam pekan depan bisa bersamaan expertnya, nanti insya Allah bisa ya. Dimanakah mendaftar sebagai edukator? Bapak Ibu buka halaman sign up, kemudian pilih program, isi data akun, lengkapi data sekolah, lokasi dan sekolah, setuju dan create akun ya. Nanti kita akan coba sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah untuk kita awal edukator explorer seperti ini batch-nya, nanti edukator expert seperti ini, nanti edukator fellow seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Pertama, create your Microsoft account. Nanti akan mendapatkan badge dari Microsoft dengan Explorer dengan melalui 3 tahapan ini. Pertama adalah join Microsoft Learn, lalu create profil, complete Microsoft Educator Expert sampai complete Explorer badge-nya. Nanti ini kita akan lakukan di malam Rabu ya Bapak Ibu, Selasa malam Rabu. Jadi malam ini kita sampai member dulu, baru kita join Microsoft Learn, baru mengkomplitkan Microsoft Educator Explorer AI ini Bapak Ibu dalam waktu 2 hari ya, jadi Senin sama Selasa. Nah, Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini. Nanti setelah itu baru kita sama-sama untuk mengkomplitkan batch-nya ini ya Bapak Ibu ya. Ini untuk expert berikutnya Bapak Ibu ya. Ya, ada cara-caranya. Oke, jadi kita sudah masuk sini ya. Sekarang kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan Bapak Ibu yang hadir di sini.
boleh sambil bersama-sama untuk mencoba ya untuk masuk di dalam akun membernya ya. Saya share izin kembali. Nah, Bapak Ibu masuk ke akun Google Chrome-nya yang sudah ada akun Gmail-nya ya Bapak Ibu, lebih bagus lagi ya. Nah, jadi langkah awal Bapak Ibu bisa ketikkan di sini Microsoft Elevate for Educator atau Elevate for Educator juga bisa ya Bapak Ibu. Seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Tampakkah di layar nih Bu Fitri ya? Ya, tampak Pak. Ya, tampak Google. Elevate for Ya, Educator. Bapak Ibu bisa ketikkan Elevate for Educators ya. Educators nanti Bapak Ibu enter. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tampilan itu betul. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Microsoft Elevate for Educator, Bapak Ibu klik di sini. Kemudian klik Join Educator Community, Bapak Ibu. Lalu kemudian sign in ya. Nah, seperti ini. Kalau belum ada, berarti Bapak Ibu klik here to sign up ya. Nah, seperti ini. Sudah sampai sini kan Bapak Ibu? Kalau sudah, jangan. Sudah. Oh ya, dikliknya yang di tengah ya Bapak Ibu Microsoft Elevate Educator ya. Kecil terus ya. Nah, kliknya nanti di sini ya Bapak Ibu di tengah. Sudah klik tengah karena kita daftar untuk kita sendiri ya Bapak Ibu. Karena schoolnya artinya sekolah kita belum kita daftarkan karena kita masih baru awal menjadi expert. Nah, nanti kalau Bapak Ibu memenuhi syarat di sekolahnya untuk daftar ke school, nanti bisa daftar school. Nanti bisa untuk tahun depannya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang masukkan email Bapak Ibu, Gmail-nya Bapak Ibu ya, masukkan. Passwordnya Bapak Ibu, nanti kalau muncul seperti ini, klik choose your own atau ganti kata password sendiri ya, pilih kata sendiri. Nah, ini Bapak Ibu klik. Nah, untuk ini Bapak Ibu boleh samakan dengan password yang Gmail tadi ya. Misalkan daripada bingung ya Bapak Ibu ya, samakan aja ya. Nah, jadi kita samakan aja passwordnya ya Bapak Ibu. Perhatikan lagi sini Bapak Ibu ya. Ya, oke. Bu Jumi kemarin pakai gelar ya? Kalau Najib kan 2 ya, jadi Najib Aslam aja nggak apa-apa. Oh, nggak usah Kecuali pakai kalau gelar ya. yang kalau Bapak Ibu yang namanya 1, nanti yang last name-nya baru kasih gelar aja, tapi jangan pakai titik. Misalkan SPD berarti S P D, D-nya kecil, S besar, P besar, D kecil gitu. Oh, Kalau berarti yang karena ini kan 2 S namanya P Najib. D gini ya? Iya, benar. Oh Kalau mau pakai gelar ya, seperti itu. Jadi tidak usah ya. pakai titik karena kan tidak di ini ya, maksudnya untuk Mm-mm. penulisan namanya di situ.
Boleh betul. seperti itu kalau pakai gelar ya. Ya, makasih Ibu Juin. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu punya satu nama ya, jadi lebih baik di belakangnya dikasih gelar Bapak Ibu ya, gelar. Di gelarnya di belakang, tidak menggunakan titik ya, Bapak Ibu langsung digabung seperti contoh ini. Nah, kalau namanya dua, Bapak Ibu mau ditambah gelar bisa juga, tapi kalau tidak ditambah nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena nama ini akan tercantum secara internasional ya Bapak Ibu. Kalau di sana memang rata-rata sih kalau internasional tidak mencantumkan gelar. Tapi kalau nama Ibu satu aja, nama Bapak Ibu satu, cantumkan Bapak Ibu nanti karena last name-nya nanti nggak ada ya. Nanti malah double namanya. Misalkan Najib, jadi namanya Najib lagi belakangnya ya. Nah, itu kan kurang cocok juga. Nah, untuk education addition emailnya Bapak Ibu boleh menggunakan akun belajar ID-nya kalau Bapak Ibu yang punya, atau akun kemenaknya, atau akun lainnya ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai syarat aja ya Bapak Ibu ya, tapi ya email utamanya tetap ini. Nanti semua masuk ada ini. Nah, pastikan juga Bapak Ibu untuk Gmailnya ini tidak penuh ya Bapak Ibu drive-nya, sehingga nanti ketika masuk email atau pemberitahuan lainnya Bapak Ibu tidak mengalami gangguan ya. Jadi misalkan di drive-nya banyak dipindahkan, ataupun tersinkronisasi Bapak Ibu dengan handphone ya, sinkronisasinya dimatikan Bapak Ibu, terutama kadang ada tersinkronisasi dengan Google Foto ya Bapak Ibu ya, nanti tinggal dimatikan sinkronisasinya, jadi bisa dihapus yang ada ya. Oke, nah ketikkan. Akun lainnya ya Bapak Ibu ya. Ya, negaranya Bapak Ibu pilih ya. Provinsinya Bapak Ibu ya. Provinsinya bukan provinsi Kalimantan Timur ya. Nah, untuk school name Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau yang berada di misalkan kayak pengawas ke saya, Bapak Ibu boleh ketikkan cabang dinas ataupun korwilnya, kemudian di sininya dinas pendidikan ya Bapak Ibu. Kalau kebetulan dari sekolah ya Bapak Ibu tinggal ketikkan nama sekolah aja ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti organization name-nya ya di atasnya sekolah, boleh dinas pendidikan, boleh juga ya punya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang di sini Bapak Ibu ya sesuaikan ya, kalau dia swasta berarti prepaid ya, prepaid school ya Bapak Ibu. Jika dia negeri berarti government funded ya. Nah, kalau sudah dicentang ini Bapak Ibu, karena kita harus menyetujui Microsoft Prepaid Statement ya. Jadi untuk yang baru masuk ya saya demokan sambil menunggu ya.
Jadi bagi yang baru masuk, Bapak Ibu boleh mempraktekkan di akun Google-nya ataupun Chrome-nya, Mozilla Firefox-nya atau apapun itu tentang browsernya ya, Bapak Ibu. Tinggal diketikkan Elevate for Educator ya. Ketikkan Elevate for Educator, jadi Bapak Ibu akan masuk di sini, sisi di sini. Nah, nanti kalau sudah masuk di sini nanti join or educator community ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah join or educator community. Nah, kalau sudah sampai sini sign in ya. Sudah sign in baru klik here to sign up ya Bapak Ibu karena baru ya. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal isi penyesuaikan dengan yang seperti ini ya. Isinya pilih dari tengah Bapak Ibu, Microsoft Elevate Educator. Kemudian di bawah mengikuti email utamanya Bapak Ibu. Password ya. Nama yang ada depan aja satu aja, maka Bapak Ibu belakang kasih gelar SPD atau MPD atau lainnya, yang penting tidak ada titik dalam antara S dengan PD-nya ya. Dan email lainnya, email tambahannya boleh menggunakan belajar ID, negara Indonesia, provinsinya sesuaikan Bapak Ibu. Kalau Kalimantan Timur, school name-nya Bapak Ibu pastikan nama sekolahnya. Nah, kalau dosen name-nya, kalau Bapak Ibu bingung yayasannya pakai gunakan dinas juga nggak apa-apa Bapak Ibu, karena kalau swasta itu kan di bawah naungan dinas juga ya Bapak Ibu. Di bawah naungan yayasan juga di bawah naungan dinas. Nah, terus kemudian kalau swasta pilih yang privat school yang itu permen ya, tentang. Sudahkah Bapak Ibu di sini? Kalau sudah boleh kasih reaksinya dulu. Atau open mic-nya. Sudah ya? Bisa dilanjutkan aja, Pak. Nanti mungkin ada rekamannya kan dari Bu Fit ya, dari Bu Fitria. Mungkin masih, Ya, siap. Nanti diberikan rekamannya. iya, Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu ya. boleh klik create account. Nah, berarti Bapak Ibu sudah ini sudah tercapai ya untuk membernya ya. Alhamdulillah ya, apos ya Bapak Ibu ore. Sudah tercapai. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang kita persiapan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu persiapan untuk menuju explore ya. Nah, Bapak Ibu caranya dalam 2 hari ini ya persiapan Bapak Ibu. Nah, pertama untuk malam ini Bapak Ibu kita menuju runmicrosoft.com. Jadi Bapak Ibu kita masuk ke langkah pertama. Nah, untuk langkah kedua Bapak Ibu menyelesaikannya selama 2 hari ini, Senin Selasa ya. Nah, langkah ketiga nanti kita sama-sama lagi sampai langkah keempat selesai ya. Oke, jadi kita klik ini ya Bapak Ibu sesuai di layar, dan Bapak Ibu yang buka laptopnya boleh sekalian klik learn.microsoft.com ya. Kita klik. Nah, muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sign in dulu ya. Nah, sekarang kita sign in dulu. Klik sign in. Nah, bagi yang Bapak Ibu belum punya akun Microsoft-nya, kita buat dulu ya. Dengan akun Gmail-nya itu tadi Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, kita karena belum punya akun Microsoft, karena kebetulan
Saya hanya punyanya akunnya Gmail, Bapak Ibu ya kan. Yang huruf N ini Bapak Ibu huruf Gmail. Jadi saya klik munculnya seperti tadi ya. Kita sign in munculnya seperti ini. Kita belum bisa sign in karena kita belum punya. Jadi kita klik create one ya. Kita buat baru ya. Nah, supaya sama Bapak Ibu masukkan email yang sama tadi ya. Nah, email yang Bapak Ibu tadi. Nah, nggak bisa diketik nih. Ketik manual aja ya. Oh, ini sudah ada masuk sini. Najib. Nah, Nah, oh nggak tahu. ya, ya gimana Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, lanjut. Bisa, Ya, Kak. ya, alhamdulillah. Makasih informasinya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dan kakak adik ya. Nah, kakak aja kali. Nah, kemudian lanjut next ya. Next. Nah, sekarang kita buka emailnya nih. Ya, kita cek emailnya ya. Kita buka Gmail dulu ya. Cek berapa angka, 6 angka yang dikirimkan ya. Nah, sini ada Microsoft Account Bapak Ibu ya. Kita klik sini ya. Nah, ada ini. Nah, ini 84724. Bapak Ibu boleh cari ya di. Nah, dah kalau Bapak Ibu tinggal copy paste dari emailnya, nanti tinggal pastekan langsung muncul. Nah, country-nya udah benar nih Bapak Ibu ya. Nah, masukkan bulan tahunnya ya. November misalkan gitu ya. Tanggal 12. Nah, pastikan tahunnya Bapak Ibu ya. Sudah 17 tahun semua kan Bapak Ibu ya? Nggak ada di bawah 17 tahun ya. Karena nggak boleh punya email tuh. Ya, misalkan gitu ya. Dan next lagi. First name. Nah, ini harus sama nih bagusnya Bapak Ibu. Najib Aslam. Jadi samakan dengan Microsoft Elevate tadi Bapak Ibu ya. Kalau yang pakai gelar belakangnya karena nama-namanya satu, pastikan sama persis ya. Supaya connect nih Bapak Ibu antara Microsoft Elevate for Educator-nya dengan Microsoft Learn-nya ya. Nah, sudah fix Bapak Ibu. Nah, kita next lagi ya. Oke. Kan dan tahan. Tekan dan tahan aja Bapak Ibu ya. Tekan dan tahan. Nah, apa ini? Saya. Oke, kamu sudah masuk ya. Jadi kita sudah masuk sebagai sesuai ini ya, Bapak Ibu. Udah ya. Nah, kalau sudah tinggal di next lagi ini. Udah benar nih emailnya udah benar. Klik next lagi. Display name-nya ya udah benar ya nih display name-nya ya. Nah, udah oke sudah benar. Nah, next ya. Kita update lagi negaranya ya. Nah, sudah kita save. Oke.
Sudah, semua sudah tersetting. Nah, sekarang kembali back to learn, waktunya belajar. Back to laptop. Nah, kita udah masuk nih, Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu udah masuk sini. Nah, sekarang, mana yang mau dikerjakan ya? Nah, Bapak Ibu kalau bingung, Bapak Ibu kembali lagi sini ya. Nah, tapi jangan lupa pegangan ya Bapak Ibu. Nah, ini takut jatuh kalau bingung ya. Nah, jadi Bapak Ibu klik lagi kembali ke sini ke Elevate for Educator-nya. Jadi Bapak Ibu acuannya Bapak Ibu mengerjakannya di Microsoft Elevate Educator. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai satu, bingung melanjut kemana, balik lagi Bapak Ibu sini ya. Klik lagi sini, Bapak Ibu klik Microsoft Elevate Educator Explore AI. Nah, ini Bapak Ibu klik lagi sini. Nah, ini ada 1600 XP extra power. Nah, ini biasanya kalau main game kan Bapak Ibu. Nah, kita gamenya belajar. Nah, kalau Bapak Ibu klik start, nanti ada dua ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu udah mengerjakan ini ya, di start sini boleh, start sini boleh ya. Misalnya sudah selesai, nanti bingung Bapak Ibu mana lanjutannya, Bapak Ibu klik lagi sini. Nanti akan muncul yang sudah selesai. Bapak Ibu geser, kalau di atasnya masih belum tercentang biru ya, Bapak Ibu berarti belum selesai. Bapak Ibu geser, oh ini berarti saya sudah selesai, berarti ini yang belum ya. Tuh, misalkan kita klik start ya. Nah, nanti dia akan ini, nah ini hijau Bapak Ibu. Bapak Ibu baca, ya kalau misalkan bingung, Bapak Ibu klik ke kanan, translate to English. Nah, jadi kita ubah dulu Bapak Ibu ya. Jadi ketiganya, choose another language ya. Pilih dengan bahasa lain. Inggrisnya kita ubah ke Indonesia ya. Ke Indonesia. Oke. Nah, kemudian nanti lanjut translate. Nah, nanti Bapak Ibu ini akan berubah menjadi Indonesia. Jadi nanti kalau kembali ke bahasa Inggris ya klik kanan lagi Bapak Ibu. Nanti translate to Indonesia. Biasanya sudah otomatis nih Bapak Ibu. Bapak Ibu baca, menurut di sini 2 menit Bapak Ibu baca nih. Nah, kalau Bapak Ibu udah selesai, pastikan hijau di sini ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, seterusnya. Nah nanti ada di dekat terakhir Bapak Ibu ya. Sudah selesai, misalkan berikutnya lagi. Bapak Ibu bisa nonton videonya ini ya, usahakan gitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu, wah, apa yang disebut tadi ya? Kok nggak ada tulisannya nih? Nah, kalau Bapak mau munculkan tulisannya, Bapak Ibu dan Kakak semua klik yang ini ya. Nah, nanti captionnya tadi posisinya off, kan nggak ada tulisan di sini misalkan. Ya. Nah, Bapak Ibu mau tambahkan tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kadang ada yang bahasa Indonesia ya. Nah, nanti kita klik sini, nanti otomatis kalau kita jalankan, apa yang disampaikan nanti muncul ya. Nah, ini muncul ya. Nah, ini apa yang diucapkan dari pembicaranya akan muncul di sini ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat dan bisa mengartikan sedikit ya. Nah, sampai selesai gitu. Oke, kalau sudah kita next ya, Bapak Ibu. Berikutnya lagi. Nah,
Nanti Bapak Ibu di sini ada jawaban. Nah, pastikan jawabannya di sini Bapak Ibu harus memenuhi KKM atau KKTP kalau seandainya. Nah, misalkan gini. Ini ya. Bahasa Indonesia nih. Kalau Bapak Ibu masih ada Indonesia, ada bahasa Inggris, Bapak Ibu translate aja lagi ya. Translate Indonesia lagi. Translate Indonesia, dikembalikan dulu bahasa Inggris, balik lagi ke Indonesia. Nah, misalkan ada separuh-separuh begitu ya. Nah, dijawab ini Bapak Ibu. Misalnya ini. Nah, misalkan klik ini ya. Misalkan ya. Nah, Bapak Ibu kirim. Kirim jawaban. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu skornya dilihat bagus sekali Anda telah lulus plan modul. Nah, ini pastikan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tulisannya di sini belum lulus, ya berarti Bapak Ibu retake lagi ya, ambil ulang lagi. Nanti baru kalau sudah selesai nanti baru berikutnya. Karena khawatir kalau belum selesai nanti tidak tercentang Bapak Ibu di sana dianggap belum lulus ya. Jadi masih udah lulus. Lanjut kalau sudah berikutnya Bapak Ibu. Mau klik lagi modul lengkap. Nah, penilaian modul berhasil. Nah, terkadang Bapak Ibu kita bingung, wah kok banyak betul bacaan di sini, yang mana kita mau lanjutin. Nah, cara melanjutinya Bapak Ibu gampang. Bapak Ibu kalau sudah sampai dapat piala ini, Bapak Ibu kembali aja lagi di sini ya. Nah, nanti klik lagi di Explorer trainingnya. Bapak Ibu klik lagi di sini. Nah, oh ini ya ternyata masih abu-abu ya. Nah, Bapak Ibu jangan bingung, oh saya sudah selesai kok abu-abu. Nah, berarti Bapak Ibu belum klik sign in di sini ya. Nah, kalau sudah sign in, insya Allah berwarna hijau atau biru ya pokoknya di atas sini intinya itu. Nah, baru Bapak Ibu geser ke bawah. Wah, ternyata ini sudah Bapak Ibu ya. Sekarang berarti berada di sini ya Bapak Ibu dan kakak semua yang berbahagia. Berarti kita lanjutkan di sini. Untuk cara mudahnya klik lagi di sini. Bahasa Inggris ubah ke bahasa Indonesia. Nah, udah. Nah, Bapak Ibu tinggal lanjutin deh sampai ke unit bab 7 ya. Karena nanti sebelum bab 7 berarti bab 6-nya berarti penilaian. Oke, itu dulu Bapak Ibu dari saya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk saat ini Bapak Ibu cukup mengerjakan yang di nomor 2 ini ya. Nah, nanti untuk nomor 3, 4 nanti kita sama-sama ya Bapak Ibu. Untuk didemokan di malam Rabu ya. Oke. Itu dulu mungkin dari saya Bu Jumi dan Bu Fitria saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Semoga bisa diterima ya Bapak Ibu penjelasan dari Pak Taufik yang langsung praktek. Pasti bisa langsung jadi member pada malam hari ini juga ya Pak Taufik. Semoga yang Ya, praktek betul sekali. Iya. Bagaimana ini, apa mau dilanjutkan dengan Bu Jumi lagi penjelasannya? Silakan Bu Jumi untuk menyampaikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitria sebagai penggerak komunitas, Pak Muhammad Taufik, rekan trainer saya, Microsoft Fellow Indonesia, juga Bapak Ibu semua yang berbahagia yang telah bergabung di meeting pada malam hari ini ya. Jadi dalam rangka mentoring calon Microsoft Elevate Educator Expert tahun 2026-2027. Jadi kalau gambarannya tadi materi sudah disampaikan ya Bapak Ibu semuanya oleh Bapak Muhammad Taufik.
Jadi untuk di proses pendampingan ini ada 3 tahapan gitu ya. Mungkin saya bagi share screen yang lini masanya aja kali ya. Sebentar dulu, saya siapkan dulu. Oh ya, ini sudah ada. Saya izin share screen ya, Bu. Sedikit. Tadi mungkin Ya, ada Bu yang Juni, baru silakan. ada yang baru bergabung. Bentar. Jadi di bukan pelatihan ya, di mentoring ini kita sistemnya akan membantu Bapak Ibu semua gitu ya untuk menjadi trainer Microsoft. Tadi sudah disampaikan materinya oleh Bapak Muhammad Taufik. Jadi ini saya nggak mau jalan nih. Kita ke lini masa aja. Nah, jadi di lini masa ini untuk malam hari ini kita tadi sudah fokus mendaftar ya di Microsoft Elevate per Educator. Jadi Bapak Ibu harapannya malam hari ini semua sudah terdaftar sebagai member gitu ya. Nah, kemudian untuk persiapan di tanggal 14 itu tadi kita harus menyelesaikan pembelajaran di Microsoft Learn yaitu dengan materi Explorer AI gitu persyaratannya ya. Jadi satu Learn ada 2 modul yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, untuk pembelajarannya ada di mana? Yaitu di Microsoft Elevate for Educator. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, jadi nanti masuknya semuanya, saya ke browser, jadi selalu di Microsoft Elevate for Educator ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi semuanya portalnya itu ada di sini ya, jadi materi Learn yang diselesaikan, tahapannya itu semua ada di sini, Microsoft Elevate for Educator. Ada di sini, silahkan diklik. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama, mungkin tadi baru bergabung, nanti silakan boleh klik di join or educator community atau mau check in di sini juga boleh, silahkan. Jadi yang diklik yang join or educator community. Jadi diri kita sendiri yang pertama dulu yang kita daftarkan gitu ya. Seperti ini. Nah, ini tadi akun ini tadi kalau sudah nanti tinggal bisa diklik yang become Microsoft Elevate Educator. Ini. Nah, nanti dilengkapin dipilih yang Microsoft Elevate for Educator. Di sini kan ada 3 ya. Pastikan Bapak Ibu memilih yang di kedua ini. Microsoft Elevate Educator. Bapak Ibu lengkapin. Di sini ada primary email. Kami sarankan pilih email yang aktif yang ada di handphone Bapak Ibu, email yang aktif yang ada di laptop. Jadi boleh gunakan email misalkan Gmail yang pribadi yang aktif gitu ya, yang bisa menerima email balasan dari Microsoft. Jadi silahkan bisa akun Gmail pribadinya, silahkan. Kemudian ini password boleh disamakan dengan password emailnya atau password yang lain. Ini adalah password saat Bapak Ibu akan mengakses Microsoft Elevate for Educator. Silahkan di passwordnya sama. Tadi prisname-nya, kalau misalkan namanya ada 2, misalkan Najib Aslam, jadi Najib Aslam gitu ya. Misalkan di sini Najib. Nah, kemudian di sini Aslam. Atau kalau nama seperti saya kan cuma Jumiati. Nah, nama saya cuma 1. Jadi di sini saya kasih nama Jumiati. Di sini jangan Jumiati juga karena nanti nama ini akan tampil di sertifikat Bapak Ibu, sertifikat global Bapak Ibu ya yang akan dikirim di Kredly untuk tahap Explorer itu ada sertifikatnya nanti. Jadi jangan Jumiati itu kan kurang bagus atau misalkan Jumiati baru nama orang tuanya. Jadi usahakan memang nama Bapak Ibu sendiri. Misalkan kalau namanya Jumiati di sini dikasih aja gelar. Nah, untuk penulisan gelarnya tidak usah dikasih titik karena nanti akan mempengaruhi gitu ya untuk proses kebenaran ininya ya.
Jadi dikasih huruf aja, misalkan SPD berarti S besar, P besar, D-nya kecil. Atau Bapak Ibu yang mau kasih gelar juga boleh, misalkan Najib Aslam SPD, ya nggak apa-apa juga, misalkan mau ada gelarnya. Cuma umumnya biasanya kan karena ini sertifikatnya global, nah kalau orang di luar itu kan biasanya dia nggak pakai gelar gitu ya. Nah, kemudian ada additional email, ini email tambahan, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan emailnya yang lain, misalkan boleh gunakan email yang lain atau misalkan belajar ID udah boleh lah taruh di sini ya. Nah, untuk country jelas ya Indonesia, provinsinya Bapak Ibu, school name berarti nama sekolah Bapak Ibu, sedangkan organisasinya berarti kalau kita negeri berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi misalnya Kalimantan Timur. Kalau kami ya di Kutai Kartanegara, atau sekolah swasta boleh juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaannya atau yayasannya ditulis di sini. Sedangkan di sini untuk public or privat, kalau Bapak Ibu sekolahnya negeri, maka Bapak Ibu pilih yang government. Kalau swasta, pilih yang privat. Seperti itu, nanti tinggal disetujui, di sini centang create account. Jadi, ini tadi sudah di akun ini sudah oleh Bapak Muhammad Taufik sudah dibuat. Ya, saya kembali ke sini. Nah, berarti saya tinggal check in saja. Saya sign in. Nah, jadi ketika Bapak Ibu berhasil meng-create account, maka Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai member. Nah, jadi malam ini kita targetnya member dulu gitu ya. Nah, sama tadi persiapan mau menuju Explorer. Apa yang kita siapkan? Jadi Bapak Ibu Senin Selasa ini sebelum malam Rabu, karena malam Rabu nanti kita akan pendampingan ke tahap Explorer. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk tahap ini sudah member. Nah, persiapan untuk ke Explorer tadi kita menyelesaikan yang nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nomor 1 tadi mendaftar di Learn. Nah, seperti ini diklik aja Learn-nya ini. learnmicrosoft.com. Diklik tadi. Nah, karena kemudian setelah itu kita klik sign in. Nah, jadi berbeda. Kalau di Microsoft Elevate tadi, Bapak Ibu boleh gunakan akun Gmail. Nah, sedangkan di learn.microsoft.com ini khusus akun Microsoft. Terus pertanyaannya, gimana kalau nggak punya akun Microsoft? Nah, jadi Bapak Ibu klik di sini, create one. Nah, Bapak Ibu klik ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak pernah ikut pelatihan Microsoft, nggak punya akun, Bapak Ibu klik aja di sini. No account, create one. Bapak Ibu klik sini create. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu yang tadi, yang akun Gmailnya tadi, yang ini. Nah, di sini tadi masukkan sini, Bapak Ibu ikutin. Nanti kemudian ada dapat kiriman notifikasi dari Microsoft, dimasukkan, ikuti tahapannya, nanti akan sampai akhirnya. Setelah itu Bapak Ibu kembali lagi di nomor 2. Nah, ini saya besarin deh sini. Kelihatannya. Nah, kalau tadi nomor 1 sudah mendaftar di Learn, selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik yang nomor 2. Yang ini ya, Microsoft Elevate Educator Explorer. Ini Bapak Ibu klik di sini. Ini adalah pembelajaran yang harus diselesaikan. Gitu. Nah, Ibu tinggal klik aja. Jadi sudah didemokan juga ya oleh Pak Topik. Jadi nanti tinggal diselesaikan. Ini ada 2 modul. Modul pertama, ini modul pertamanya. Kemudian ini modul kedua. Kalau misalkan tadi ini bahasa Inggris, nih kalau mau diterjemahkan tinggal klik kanan, baru kemudian diterjemahkan ya. Saat sudah tampilannya di start ini. Nah, seperti ini. Misalkan ini bahasa Inggris, Ibu tinggal klik kanan, baru kemudian translate to Indonesia. Nah, di sini
pilih. Nah, sudah Indonesia ya. Boleh selesaikan. Ini tadi sudah dikerjakan Pak Topik, jadi sudah tercentang ya. Selesai ini. Nah, terus sudah selesai semua, nanti mau ke modul yang berikutnya di mana? Jangan bingung. Kembali lagi ke sini, ke Microsoft Elevate for Educator. Nah, kembali aja lagi ke sini, diklik linknya. Nah, tadi misalkan yang ini udah tercentang, udah hijau misalkan, berarti yang kedua belum, berarti yang kedua lagi. Nah, itu persiapan untuk sampai di tadi ya di malam Rabu. Nah, terus untuk berikutnya nanti di malam Rabu kita akan dampingi untuk tahap 3 dan tahap 4. Seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya, Bu Fitria. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Fitria. Baik, terima kasih Bu Jumi, luar biasa penjelasannya. Semoga bisa terkejar ya oleh peserta pendampingan pada malam hari ini. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu boleh angkat tangan, raise hand, atau menanyakannya melalui kolom chat nanti dibaca, atau ada yang langsung buka dengan cara unmute terlebih dahulu. Silakan. Mungkin Bu Eni Suryaningsih mau berbicara. Oh ya, silakan Ya. Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Jumiati, Ibu Fitri, yang ingin saya tanyakan dalam hal ini free atau berbayar untuk Microsoft Office-nya. Terus jangka waktu penggunaannya sampai berapa bulan atau tahun? Yang ketiga, dalam proses member, terus tahap berikutnya sampai hari Rabu dan selanjutnya, itu apakah kita dibimbing tetap dalam grup WA atau memang kita belajar secara mandiri untuk mengerjakan tugasnya? Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab Bu Jumi, apa sudah jelas pertanyaannya? Masih mute Bu Jumi. Pak Topik dulu Pak, bisa dijawab dulu Pak. Ya, baik. Aduh, serak-serak banjir. Ya, baik Bu Eni ya, Bu Eni. Iya. Makasih banyak Bu atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai Microsoft Office, kita tidak ke arah situ ya Bu. Jadi kita ini adalah untuk pendaftaran Ibu nanti ke depannya, insya Allah semoga diterima Ibu jadi trainer Microsoft. Jadi tidak ada kaitan dengan Microsoft Office ya Bu. Jadi Microsoft Office-nya ya tetap seperti biasa. Nah, kemudian untuk yang langkah-langkahnya itu insya Allah kita pandu terus Bu nanti di malam Rabu sampai di malam Senin depannya lagi. Nah, tapi untuk belajarnya yang di Microsoft Learn tadi Ibu belajar mandiri ya, gitu ya Bu ya. Jadi Ibu yang di sini tadi mana tadi? Nah, nanti yang di sini itu Bu yang Ibu kalau sudah sampai member, Ibu klik yang ini yang ada Explorer Training, nanti Ibu belajar sendiri di sini. Nah, jadi dimulai dari modul 1 sampai modul 2 itu mandiri Bu sampai ke ini ya, ke tesnya atau ulangannya. Jadi belajar mandiri tuh Bu, ada yang Ibu sini dibaca-baca sambil ditonton videonya. Soalnya enggak berat sih Bu, karena ini perhitungannya hanya 2 menit, jadi sekitar berapa menit Ibu cuma luangkan waktu ya. Jadi kalau secara hitungan kita cek di sini ya. Jadi kalau secara hitungan sih satu modul ini hanya 30 menit Bu dalam 2 modul ini. Jadi satu training ini 30 menit. Jadi dari jangka waktu 2 hari Ibu hanya menyisihkan waktu 30 menit ya. Nah, jadi sekitar 24 menit, kemudian 30 ya 1 jam lah Bu. Mungkin Ibu dalam menyelesaikan 2 modul ini selama 2 hari ini. Nah, jadi Ibu nanti belajar dari modul 1 sampai modul 2. Nanti
Ketika nanti misalkan belum, oh Pak saya belum selesai nih misalkan atau belum lulus di ujiannya, ya tinggal dibaca-baca lagi atau langsung diambil ulang ya, di tag ulang, diingat tadi yang belum pasnya ya, yang belum pasnya misalkan gitu ya. Saya percepat aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu boleh dibaca-baca ya, karena saya sudah baca berulang kali ini. Nah, nanti kalau sudah sampai di sini, sampai di modul ini di unit 6 atau bab 6, nah nanti di sini dibaca Bu. Nanti kalau sudah Ibu klik-klik, ya kan gitu ya misalkan. Nah, nanti dikirim jawabannya. Nah, kalau jawabannya nanti di sini ada tulisannya Ibu lulus sudah modulnya, berarti Ibu boleh melanjutkan. Kalau masih belum lulus, lebih baiknya di-retake karena nanti tidak dianggap belum lulus ya Bapak Ibu. Jadi pastikan sudah lulus. Itu ya Bu Eni ya. Ya, ini berarti program Microsoft Teams ya? Iya, Microsoft Teams. Ya. Microsoft global Bu dari dunia. Jadi nanti kalau Ibu lulus ya harapannya sih yang semua yang ada di sini sih kalau saya sih harapannya maunya lulus asal Iya. Ibu Bapak Ibu ngikutin langkah-langkahnya dan sesuai juga dengan ini sekolah. Kebetulan lagi promo lagi. Emang Gratis. jualannya. Lagi ada Artinya mumpung lagi banyak gratis lagi ya. cari banyak trainer Bu. Lagi. Ini kebetulan insya Allah tahun ini Microsoft punya target ada 1000 trainer. Ya kalau misalkan semuanya ini memenuhi, ya kan dalam satu Indonesia ini ada 1000, masuk semua ya alhamdulillah masuk semua Bu gitu. Ya, ibarat kayak kuota SPMB lah Bu. Iya. Gitu ya. Ibu Eni Ya. jika nanti Bu Eni apa namanya ya? Bu Eni kalau berminat untuk mengikuti ini bisa masuk ke grup pelatihan MEE yang ada di form pendaftaran waktu di poster itu yang kan ada form pendaftaran saat poster gitu ya. Bagaimana Bu Eni, sudah jelas penjelasan dari Pak Taufik? Pertanyaan dari Bu Eni? Terima kasih. Dulu udah pernah nyoba di Semolek Jakarta, tapi lupa lagi karena ganti akun gitu. Tapi belum sampai ke langkah selanjutnya. Jadi izin sampai berapa level gitu sampai benar-benar dapat sertifikat pengakuan dari Microsoft Teams. Nggak pakai level, silakan Pak Taufik atau Bu Jumi. Iya, jadi sini nggak ada level, yang penting ibaratnya ya modul wajibnya udah selesai semua, terus ngisi pom-pomnya udah lengkap semua sampai disubmit ke Microsoft di programnya itu. Ya kita tinggal nunggu Bu nanti informasinya kemungkinan September. Nah, di rentang antara September itu biasanya nanti kita dikonfirmasi tuh misalkan di Agustusnya mungkin Ibu ada yang kurang apa atau perasaan sudah belajar tapi kalau dari Microsoft-nya ada yang belum selesai tuh. Nah, misalkan di modul mana, nah Ibu selesaikan lagi nanti disubmit ulang lagi gitu. Oh ya. Ada konfirmasi tuh Bu. Ya. Ini ya. Jadi pastikan Gmail-nya mencukupi ya untuk kirim pesan karena khawatir kalau Google Drive-nya penuh kan nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh pakai akun Belajar ID ya? Bebas. Sebenarnya Yang bebas aktif. Bu, tapi sebaiknya disarankan tidak belajar ID sebaiknya karena takutnya kalau nanti misalkan ibu sekarang jadi guru ya. Ya. Ya siapa tahu nanti naik kepala sekolah atau naik pengawas nanti belajar ID-nya juga beda Bu. Oh iya. Iya. Pakai Google Nggak pernah aku itu ya Pak. .com aja ya. Oh, gitu. Iya, google.com, gmail.com ya. Karena Baik, nanti terima kasih. seperti saya Bu, nanti berubah lagi kayak saya kan guru dari naik ke pengawas nanti otomatis beda lagi. Mungkin Bu Jumi nambahkan. Ya Bu Jumi. Baik, iya kalau tadi kan sudah dikonfirmasi Bu Fitria, jadi nanti Bapak Ibu kita juga akan dampingi di grup WhatsApp ya. Jadi ada memang grup WA-nya khusus untuk mentoring calon Microsoft Elevate Educator Expert 2026 ini. Jadi nanti
Kalau di grup WhatsApp-nya silakan aja. Jadi misalkan ada mungkin yang mau dikonfirmasi atau ada kendala, silakan aja Bu. Nanti bisa kita di situ bisa dampingi juga. Seperti itu. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Sama Ya, Bu. sama-sama. Baik, terima kasih Bu Eni sudah menyatakan pertanyaannya dan semoga terjawab ya. Nah, kemudian ada penanya berikutnya, Bapak Tarmuzi SPDGR, MSI CCMA. Baik, silakan Pak Tarmuzi yang ingin menanyakan secara langsung. Baik, terima kasih Bu Pak Trainer Muhammad Taufik sama Bu Jumiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Pak Tarmuzi dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Wah, keren dari Lombok ya. Ya, terima Yang kasih dicari-cari pada Lombok Timur. Bapak dan Ibu trainer dalam Microsoft Elevate ini. Nah, sebelumnya pernah sama explore gitu untuk Microsoft Elevator ini gitu. Yang sudah di edukator, Pak Bu, itu apa bedanya dengan yang tadi kan sebelumnya di paparan Pak Taufik tadi itu ada Microsoft Elevate yang tanpa menggunakan yang tertera dengan Google gitu ya, yang terkoneksi, yang tersambung dengan Google itu, dengan yang Microsoft Elevate yang tanpa Google itu gitu. Dan kemarin sebelumnya kan pernah saya juga mengerjakan modul-modul apa itu ya, modul sampai ke ada kan sertifikatnya yang Microsoft Elevator untuk edukator, kemudian itu yang terkait dengan Google itu apa, tapi itu sih yang saya tanyakan. Dan untuk sesi malam ini yaitu pembuatan akun gitu di Elevator untuk edukator ini sudah, insya Allah sudah mengerti, dan terima kasih atas ilmunya yang baru untuk ikut bergabung di dalam Microsoft Elevator ini, Bapak Trainer Taufik dan Bu Trainer Jumiati. Ya, itu saja yang saya tanyakan, Bapak. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Pak Taufik. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak berkolaborasi dengan kami. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Tarmuji ini mungkin Bapak sudah selesai daftar gitu Pak ya, jadi Microsoft Elevate Educator ya, seperti itu ya Pak? Nggih, Pak. Nggih, ya sudah. Mungkin kalau Bapak bisa tampilkah di sini di share screen? Ini menggunakan handphone atau laptop, Pak? Lewat handphone ini, Pak. Oh, handphone ya. Oke. Berarti intinya seperti ini aja, Pak. Kalau Bapak di posisi kalau Bapak posisi di handphone Bapak sudah di status membernya ini sudah berwarna biru ya, sebelum seperti ini kan masih abu-abu ya, atau biru muda ya. Nah, sudah biru tua. Berarti sudah benar nih Bapak. Nah, sekarang tinggal Bapak mengerjakan di Microsoft Elevator Educator Explore-nya ini Pak, di modul ini Pak, ada beberapa modul. Nanti Bapak kerjakan, kalau sudah selesai Bapak tunggu aja lagi. Tunggu aja lagi. Nah, tunggu aja lagi nanti di malam Rabu ya Pak. Nanti kita akan lanjutkan di nomor 3 dan nomor 4 gitu ya Pak. Nanti dipandunya seperti itu. Yang penting Bapak ngerjakan dulu yang di nomor 2 ini Pak. Nah, sampai selesai. Itu aja dulu Pak untuk sampai malam ini ya.
Itu Pak ya, Pak Tarmuji ya. Gimana Pak Tarmuzi, apakah sudah Oh terjawab gitu Pak. pertanyaannya? Ya, Baik, sudah makasih. oke, sudah terkonfirmasi ya Pak. Oke, makasih. Makasih ya Pak Tarmuzi yang dari Lombok. Nggak ada pertanyaan lagi Pak? Mungkin berlanjut Oke nanti Pak, ya terima di grup kasih ya. Pak. Ya, alhamdulillah. Lombok selalu dicari Pak memang. Soalnya suka pedes itu. Yang pedes-pedes itu. Iya, Oke, lanjut. baik. Terima kasih Pak Tarmuzi dan juga terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Ada penanya berikutnya ini Pak Taufik dari Bapak Helmi yang ingin menanyakan secara langsung. Silakan Pak Helmi. Baik, terima kasih. Cek suara saya terdengar ya. Ya, terdengar. Sip. Baik, perkenalkan saya Helmi dari Sampang, Madura. Terima kasih trainer Pak Taufik dan Ibu Jumiati dan Ibu Fitria juga. Nah, dan terima kasih juga sebelumnya karena saya sudah bisa bergabung di grup ini. Tapi yang saya sayangkan, kenapa saya baru bisa bergabung hari ini gitu ya? Karena awal Juli itu saya dapat dari sosmed tentang Microsoft ini. Jadi saya itu belajarnya mandiri, entah itu saya otak-atik semuanya ya. Dan saya sudah submit untuk Microsoft yang expert dan di situ sudah ada catatan bahwa akan dievaluasi sampai di akhir September. Nah, kenapa kalau sudah posisi seperti saya ini, bagaimana untuk para trainer? Dan kemarin saya di hari Jumat sudah mendapatkan Microsoft Certified Educator juga, karena apa ya, hanya mandiri gitu. Yang saya sayangkan kenapa kok tidak dari awal-awal dulu saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah posisi saya seperti ini, saya harus ada di grup mana? Apakah saya masih di Microsoft calon itu atau mungkin ada grup lain yang saya sudah mengajukan Microsoft expertnya? Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, Baik, terima kasih mantap. Pak Helmi. Yang awalnya belajarnya mandiri ya, sekarang ketemu grup ini langsung bergabung. Baik, silakan Pak Taufik. Gimana? Wah, luar biasa Semoga Pak bisa Ilmi. Semangat menyala Pak ya untuk belajar mandirinya. Ya, saya kagum nih Bapak nih. Ya, jadi Bapak alhamdulillah sudah bagus dan modulnya udah selesai Pak ya. Boleh share screen nggak Pak? Silakan Pak Mohon Helmi. maaf Pak Taufik, karena saya pakai handphone dan malam hari ini saya lagi perjalanan ke Pulau Mandangin. Kalau mau ngajar kan harusnya berangkat sekarang saya itu. Nggak bisa saya screen. Seandainya sudah ada di sekolah saya bisa. Cuma gini, apa ya, kalau seandainya saya sudah dapat grup ini sebelumnya, apa yang disampaikan dari Pak Taufik, Ibu Jumiati atas nama, sehingga sampai nama sekarang karena saya namanya satu, Helmi gitu ya. Sampai sertifikat. Iya, karena daftarnya saya otak-atik kan nama saya cuma satu gitu ya. Jadi nama depan, nama belakang. Seandainya tahu ini, saya kan bisa menggunakan Helmi SPD gitu kan ya. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mungkin cuma gini Pak Taufik, Bu Jumiati dan Bu Fitri, mungkin bisa ada pendampingan lagi untuk saya dan bisanya nanti saya bisa mengimbaskan kepada semua guru. Oh, ternyata Microsoft ini gini, banyak program-programnya, banyak fitur-fiturnya bisa kita gunakan. Seperti malam hari ini Microsoft Teams, saya pertama kali menggunakannya. Kayak kemarin di hari Jumat itu saya baru bisa menggunakan Copilot 365 secara gratis gitu kan. Karena saya sudah dapat akun edukator Elevate gitu ya. Gitu. Teman-teman ayo kita buat akun ini sampai kita dapat akun edukator Elevate sehingga kita bisa menggunakan Microsoft 365 Copilot-nya yang mana chat AI-nya itu sangat luar biasa gitu ya. Itu aja Pak Taufik dan Ibu Jumiati dan Fitria dari saya. Terima kasih. Luar Baik, biasa sama-sama Bapak. Pak Helmi. Keren semangatnya mau ngajar, berangkat sekarang Pak Taufik. Nanti baru kalau sudah nyampe ke tempat mengajar baru bisa katanya. Iya, oke. Luar biasa. Alhamdulillah, para berarti guru ya.
yang ada di Mantap Pak Lombok. Helmi nih. Jalan. Jadi gini Pak Helmi, berarti Bapak sudah aman ya, posisi udah aman artinya sudah submit. Jadi nanti Bapak menunggu aja di emailnya informasi di bulan Agustus kalau selama sampai sebelum ada pengumuman tidak ada konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, berarti posisi Bapak aman ya. Kecuali kalau nanti ada konfirmasi misalkan ini uraian Bapak masih berbentuk bahasa Indonesia, tolong diubah. Nah, berarti di formnya nanti di Elevate for Educator-nya nanti Bapak terbuka lagi tuh, Bapak bisa submit ulang. Nah, berarti Bapak ubah dulu ke bahasa Inggris. Nah, terus kemudian misalkan karakternya Bapak juga kurang, misalkan gitu. Atau yang lainnya lah, mungkin dari informasi dari Microsoft-nya secara langsung. Nah, itu segera diperbaiki. Biasanya ada dikasih rentang waktu sampai kapan disubmit kembali. Nah, jika itu tidak disubmit kembali ya proses itu akan jadi hilang gitu ya Pak Helmi ya. Gitu Pak dari saya. Mungkin Bu Jumi. Baik, kalau dari saya, jadi kita terinspirasi juga dari semangatnya Pak Helmi ya. Masya Allah, malam-malam sudah berangkat ke sekolah. Iya. Baik, untuk Pak Helmi, jadi karena sudah mensubmit, nanti tidak apa-apa ya Pak. Tadi mungkin namanya juga Helmi itu nggak apa-apa juga. Jadi sebenarnya memang boleh juga seperti itu. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Nah kemudian nanti untuk grupnya, jadi sama saja. Jadi kita akan mendampingi di grup pendampingan. Pak Helmi sudah bergabung ya di grupnya yang mentoring ini ya Bu Fitriah ya? Sudah. Oh ya, Sudah. Iya, jadi nanti kita akan juga bagikan untuk draft progresnya gitu ya. Jadi harapan kita semua anggota grup itu bisa menyelesaikan sampai ke submit gitu ya. Jadi ada data nama pesertanya, kemudian sudah submit dari member, kemudian explorer dan expert, submit expert gitu ya. Nanti itu juga akan progres itu kita akan sampaikan juga ya kepada di Microsoft Indonesia. Mudah-mudahan semua yang mengajukan nanti bisa lolos gitu ya, bisa diterima. Amin. Kemudian mungkin itu berarti Pak Helmi kemarin ngajukannya pakai akun @educator.elevate.id ya? Ya. Awalnya saya menggunakan Outlook. Nah, setelah Outlook muncul, saya dapat Educator Elevate, maka yang saya ajukan yang Educator Elevate ini. Ya nggak apa-apa Pak. Ya. Jadi memang harapannya sebenarnya memang seperti itu. Jadi kita kan di sini memfasilitasi gitu ya, kalau memang tidak Bapak Ibu mungkin yang belum berkesempatan mendapat akun seperti Pak Helmi gitu ya, jadi kita menggunakan akun Gmail-nya. Jadi memang benar sekali seperti disampaikan oleh Pak Helmi gitu ya, bahwa dengan adanya akun yang difasilitasi oleh Microsoft tadi yang educator.elevate.id itu kita memang bisa mengakses Copilot 365-nya lebih powerful gitu ya. Bahkan bisa membuat create agent sendiri gitu ya. Mungkin seperti itu ya Pak Helmi, tetap semangat. Kita tunggu saja, mudah-mudahan semua yang kita tadi submitkan disetujui oleh pihak Microsoft. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Bu Fit. Berarti untuk formnya dari Bu Fitri ya, Excel-nya nih mungkin nanti kita tunggu ya, karena nanti di situ harus ada checklist-nya Bu Fitri ya. Jadi ada checklistan member. Di pendaftaran ya Pak Taufik? Di Excel-nya itu Bu. Nah nanti teman-teman yang ada di sini atau teman-teman yang ada di grup dan di grup pendampingan bisa menceklis ketika sudah selesai member, sudah selesai explorer sampai submit expert ya. Jadi nanti itu yang kita akan laporkan Bu, yang di tanggal 31 lewat 31, berarti tanggal 1 Agustus nanti kami laporkan itu Bu. Ke ketua Microsoft Fellow-nya atau koordinator Microsoft Fellow. Siap. Baik, itu mungkin bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Helmi. Oke, jadi diharapkan bergabung di grup pelatihan mentoring agar bisa tanya jawab secara langsung melalui grup WhatsApp ya Bapak Ibu.
yang kesulitan menjadi member atau kesulitan hal lainnya bisa dipertanyakan, tapi tidak bisa respon cepat karena mungkin Pak Taufik dan Bu Jumi dari pertama mungkin ada kesibukan, jadi mohon dimaklumi, nanti pasti ada jawaban kalau saat mereka senggang. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa dibagi Bapak Ibu, dituliskan pertanyaannya. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Nanti yang baru bergabung bisa mengikuti rekamannya yang akan dibagikan di grup pendampingan ya. Ini adalah kegiatan pendampingan. Jadi kegiatan ini selama 3 hari tidak akan mendapatkan sertifikat, tapi Bapak Ibu semuanya bisa menjadi trainer dari Microsoft dan mendapatkan sertifikat langsung dari Microsoft secara global gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, atau Bapak Ibu ada yang mau share screen, ada kesulitan saat menjadi member, boleh ya, sangat diperbolehkan. Bagaimana? Kalian, Mbak. Ada ya? Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi nih Bu Jumi. Pak Taufik. Oke. Kita bingung mungkin. Nggak kira bingung nih. Kalau bingung kalau dengarnya ya gimana? Insya Allah enggak sih, karena masih muda sih Insya Allah. Mudah ya. Nggak ada yang sulit. Insya Allah mudah di hari pertama. Baik, mungkin nggak ada lagi pertanyaan. Kita ke sesi berikutnya aja ya Pak Taufik. Silakan Pak Taufik dan Bu Jumi untuk memberikan closing statement-nya. Ya, baik Bapak Ibu. Closing statement-nya, belajar itu adalah keharusan ya. Artinya sebuah pilihan yang memang menjadi harus buat kita gitu ya untuk belajar, karena dunia bergerak dengan cepat, apalagi era transformasi digital saat ini ya, sehingga kita perlu lebih belajar digital, walaupun tidak mesti harus mahir ya Bapak Ibu. Artinya kita cukup cakap lah kalau mau bahasa di kokurikuler itu ya. Jadi berkembang cakap mahir. Jadi kita cukup cakap dan menggunakan teknologi. Nanti tinggal untuk pengimbasan ke murid kita gitu Bapak Ibu, ke peserta didik kita itu, insya Allah mereka tuh lebih cepat aja, lebih mahir bahkan mungkin daripada kita untuk menggunakan teknologi. Cuma hanya kita perlu memperkenalkan, karena ketika mereka tidak kenal, yang mereka tahu hanya itu saja ya, tidak ada mungkin untuk dalam proses pembelajaran, sehingga mereka nggak kenal. Jadi kita perlu kenalkan, sehingga itulah pentingnya kita untuk belajar teknologi ya Bapak Ibu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Lanjut ke Bu Jumi. Baik, terima kasih. Kalau dari saya ingin sedikit merefleksi juga untuk pengingat diri saya pribadi ya, memotivasi juga diri saya pribadi. Jadi mungkin kita terus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya, menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat ya, dalam bahasanya ya. Jadi karena dengan ilmu itulah ya kita bisa berbagi, kita bisa memberikan manfaat kepada anak-anak didik kita, kepada rekan-rekan guru kita, atau mungkin dengan ilmu itulah kita bisa memberikan keteladanan bagi anak-anak kita di rumah ya, bagi pasangan hidup kita ya. Jadi sedikit apa yang kita pelajari, kita praktekkan gitu ya, kita amalkan. Semoga dengan itu semua dapat memberikan keberkahan dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Jadi apapun, selama itu kebaikan, ilmu apapun, selama itu hal yang baik gitu ya, kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan gitu ya, kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya ya. Karena kita paham sekali bahwa nikmat sehat, nikmat waktu luang itu sangat mahal ya. Tidak bisa digantikan dengan mungkin hal yang lainnya lah ya. Jadi seperti itu yang dapat saya bagikan juga sebagai pengingat bagi diri saya pribadi.
Nah, untuk sesi malam ini, jika dari saya ataupun Pak Muhammad Taufik ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Waalaikumsalam Taufik warahmatullahi dan Bu Jumi yang sudah memberikan wabarakatuh. semangat kepada kita semua ya. Jadi sekali kita bisa belajar, kita harus bisa menyelesaikannya semuanya dan bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baik, terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan untuk tetap bisa belajar sepanjang hayat seperti yang disampaikan oleh Bu Jumiati. Baiklah, saya selaku penggerak komunitas kolaborasi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan penyajian, kegiatan mentoring ini mengalami banyak kekurangan ya Bapak Ibu. Kita bisa berlanjut diskusi di grup WhatsApp pelatihan yang grupnya ada di saat Bapak Ibu mendaftar kegiatan pada malam hari ini. Baik, dan saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya tutup kegiatan mentoring pada hari pertama ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya bisa open kamera ya. Kita foto bersama-sama yang hadir. Nggak usah daftar hadir ya Bapak Ibu pada malam hari ini. Karena langsung ada daftar hadir yang dari Microsoft. Demikian ya Bu Jumi. Kita nggak usah mengisi daftar hadir. Akan kelihatan nanti Bapak Ibu masuk di jam keberapa dan keluar di jam berapa di meeting ini. Oke. Yuk silakan Bapak Ibu open kamera yang berkenan. Jika sudah, saya hitung ya. Saya hitung dulu. 1, 2. Ya, masih ada yang membuka kamera lagi mungkin. Oke, ada Pak Supriantoro, Pak Hermawan, Pak Tarmuzi, Bapak Ibu Eti, Ibu Eni ya, Bapak Ernesto yang Oke, Pak Helmi mau berkenan membuka kamera juga? Ataukah? Mohon maaf gak bisa, saya di tengah laut ini gelap. Iya, ada apa? Di tengah laut gelap. Oke. Ya, 1, 2, 3, senyum. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Ketemu lagi. Sampai jumpa di kegiatan kedua ya, hari kedua ya.